teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di pelajaran biologi bersama Bu Apri. Pada kesempatan ini kita akan belajar berkaitan dengan reaksi anabolisme. Akan kita fokuskan pada fotosintesis reaksi terang. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel, yaitu di dalam kloroplas. Contoh dari peristiwa anabolisme ini adalah fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan pertolongan energi berupa cahaya. Tumbuhan merupakan organisme pelaku fotosintesis, tepatnya ada di bagian daun. Fotosintesis ini berlangsung pada jaringan tiang atau yang kita kenal dengan palisade. Sedangkan organel sel yang berperan adalah plastida, yaitu jenis kloroplas. Berikut ini akan kita cermati berkaitan dengan bagian-bagian dari daun di mana jaringan palisade adalah merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis, di mana di dalam palisade ini nanti terdapat kloroplas, dan kloroplas inilah nanti terjadinya ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan gelap. Di mana di bagian tilakoid atau tumpukan grana ini nanti akan terjadi reaksi terang, sedangkan di cairan stroma ini nanti terjadi proses reaksi gelap. Teman-teman, Bu Apri akan tampilkan reaksi fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 6H2O membutuhkan cahaya dan klorofil untuk membentuk glukosa C6H12O6 dan juga oksigen. Nah, dari reaksi fotosintesis ini, maka nanti akan kita bagi menjadi dua, di mana untuk reaksi terang ini membutuhkan air, cahaya, dan klorofil sebagai bahan untuk menghasilkan oksigen. Sedangkan reaksi gelap membutuhkan bahan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Untuk memahami keterkaitan antara reaksi terang dan reaksi gelap, silakan teman-teman lihat gambar berikut ini, fokus kepada bahan dan juga produk dari masing-masing reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang, membutuhkan bahan berupa H2O, kemudian cahaya matahari, dan juga klorofil, atau yang kita kenal dengan fotosistem. Ini untuk menghasilkan oksigen. Kemudian untuk siklus gelap membutuhkan bahan berupa CO2 untuk menghasilkan glukosa. Tetapi teman-teman perlu melihat kembali bahwa dalam reaksi gelap dan terang ini nanti akan menghasilkan produk tambahan. Nah, untuk reaksi terang ternyata dia menghasilkan produk tambahan berupa ATP dan juga NADPH. Di mana ATP dan NADPH ini nanti akan dipakai sebagai bahan di reaksi gelap. Sedangkan reaksi gelap nanti akan menghasilkan ADP dan NADP+. Ini merupakan bahan reaksi gelap yang nantinya akan digunakan oleh reaksi terang. Ini merupakan keterkaitan antara reaksi terang dan juga reaksi gelap yang akan kita bahas lebih rinci. Pada hari ini kita akan fokus pada reaksi terang atau biasa dikenal dengan Hill reaction. Nah, reaksi terang ini merupakan tahapan fotosintesis yang memerlukan cahaya. Untuk tempat berlangsungnya ada di dalam tilakoid atau tumpukan tilakoid yang kita kenal dengan grana, di mana grana ini nanti akan membentuk granum. Untuk bahan reaksi terang itu sendiri membutuhkan adanya cahaya, kemudian H2O, pigmen fotosintetik yaitu berupa klorofil, dan juga bahan tambahan dari reaksi gelap yaitu NADP dan juga ADP. Sedangkan untuk hasilnya yaitu berupa oksigen, O2, kemudian ATP, dan juga NADPH2. Nah, untuk pigmen fotosintetik yang digunakan ada dua jenis yaitu klorofil A dengan fotosistem 1 panjang gelombangnya 700, kemudian klorofil B yaitu fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680. Nah, untuk oksigen yang dihasilkan nanti akan dibebaskan ke lingkungan, sedangkan ATP dan NADPH2 sebagai produk dari reaksi terang ini akan digunakan sebagai bahan di dalam reaksi gelap. Silahkan teman-teman fokus pada gambar berikut ini, kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan proses reaksi terang. Untuk proses reaksi terang melibatkan dua jenis fotosistem. Yang pertama yaitu fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700, kemudian fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680.
di mana yang berperan pertama kali adalah fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680, di mana semakin rendah atau semakin pendek panjang gelombangnya, maka daya tangkap terhadap cahaya lebih tinggi. Nah, fotosistem 2 panjang gelombang 680 menerima cahaya pertama kali dengan bantuan enzim pengurai. Tugas dari enzim pengurai ini adalah memecah H2O atau air, atau peristiwa ini disebut dengan fotolisis. Hasil dari fotolisisnya adalah hidrogen, oksigen, dan juga 2 elektron, di mana hidrogen nanti akan ditampung oleh koenzim NADP plus reduktase. Kemudian oksigennya sebagai hasil akan dibebaskan dan 2 elektronnya akan dialirkan melalui rantai transport elektron. Dari hasil fotolisis ini maka oksigen akan dibebaskan, sedangkan hidrogennya akan ditampung, sedangkan elektronnya akan tereksitasi atau dibebaskan. Di mana elektron ini nanti akan ditangkap oleh aseptor primer yang akan ditransferkan ke fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700. Saat elektron ini berpindah ke fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700, maka akan dilepaskan adanya energi. Nah, pelepasan energi inilah yang nanti akan membentuk ATP. Proses pembentukan ATP ini disebut dengan fotofosforilasi. Jikalau di fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680 kehilangan elektron, maka akan memperoleh gantinya yaitu dari pemecahan H2O kembali yang dilakukan oleh enzim pengurai air. Ketika elektron tiba di fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700, di sini tidak akan terjadi peristiwa fotolisis air karena di P700 ini tidak terdapat adanya enzim pengurai. Yang terjadi di sini adalah elektron dari P680 akan tereksitasi begitu, kemudian disalurkan ke rantai elektron. Di rantai elektron ini terjadi peristiwa penggabungan, yaitu NADP+ akan berikatan dengan 2 ion hidrogen yang dibantu oleh enzim NADP reduktase. Sehingga pada rantai transport elektron ini akan terbentuk molekul NADPH2. Nah, jika P700 kehilangan elektron, maka akan memperoleh gantinya dari P680. Keseluruhan perjalanan elektron ini disebut dengan siklus non-siklik. Nah, kalau kita lihat maka sebenarnya hasil dari reaksi terang itu adalah oksigen. Oksigen sudah dibebaskan ke lingkungan, kemudian ada ATP dan juga ada NADPH2, di mana ATP dan NADPH2 ini akan dipakai ke dalam siklus gelap. Sebagai catatan, apabila dalam kloroplas itu kekurangan ATP untuk siklus gelap, maka bisa terjadi peralihan peristiwa yaitu dari siklus non-siklik atau keseluruhan dari reaksi gelap yaitu menjadi ke siklus siklik. Siklus siklik ini prosesnya hanya terjadi pada rantai elektron pertama sampai berlanjut ke klorofil P700. Artinya di sini hanya menggunakan fotosistem 1 saja, tetapi tidak menggunakan fotosistem 2. Dan ini hanya untuk menambah pasokan ATP saja, tetapi tidak memproduksi NADPH2 karena tidak terjadi fotolisis air di sini. Jadi intinya peristiwa siklik ini hanya menghasilkan ATP saja. Untuk keseluruhan reaksi terang ini disebut dengan siklus atau aliran non-siklik. Nah, maka ada terjadi perbedaan antara aliran siklik dan non-siklik. Teman-teman bisa mencermati tabel berikut ini, di mana ketika peristiwa non-siklik ini melibatkan seluruh fotosistem 1 dan 2. Sedangkan siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Untuk non-siklik ini menghasilkan ATP, NADPH2 dan juga oksigen, sedangkan siklik hanya fokus menghasilkan ATP saja. Kemudian untuk aliran non-siklik terjadi peristiwa fotolisis air, sedangkan siklik tidak terjadi fotolisis air. Kemudian untuk non-siklik bahannya adalah adanya ADP, NADP, cahaya, air, dan klorofil. Sedangkan untuk siklik bahan reaksinya ada ADP, cahaya, dan juga klorofil. Intinya untuk non-siklik adalah peristiwa keseluruhan dari reaksi terang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pelajaran biologi pada hari ini. Semoga apa yang Bu Apri sampaikan dapat teman-teman terima dan juga semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, tetap cantik. Tuhan memberkati.